Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dalam keadaan baik. Semoga damai sejahtera Kristus tetap menyertai kita. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi edisi 14 April 2022. Lukas pasal 22 ayat 47 hingga 51 demikian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Ciuman tanda kepalsuan. Saudara-saudara, bagaimanakah kita mengekspresikan rasa sayang kita kepada orang-orang yang kita kasihi? Tentu banyak cara, bukan? Salah satunya adalah tindakan verbal yang mudah dilakukan dengan memberikan ciuman. Namun fakta Alkitab secara gamblang menunjukkan tak selamanya ciuman dilakukan dengan dasar kasih sayang, tapi dapat dipakai untuk membungkus maksud yang terselubung. Setelah Yudas memisahkan diri dari kelompok para murid di hari-hari terakhir sang guru, setelah dirinya dikuasai iblis dan telah mengantongi kewajiban untuk menangkap gurunya karena telah sepakat dengan upah yang ia akan terima, yakni uang 30 keping perak, dan memberikan tanda agar tidak salah orang, siapa yang kucium itu dia orangnya. Sejak saat itu Yudas mengawasi pergerakan Yesus dan rekan-rekannya. Waktu yang tepat setelah Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, Yudas yang diikuti pasukan pengawal Bait Allah di bawah pimpinan imam-imam kepala dan satu pasukan bantuan tentara Romawi yang biasanya terdiri dari 1.000 orang tentara, dipimpin panglimanya sendiri, tak ubahnya dengan pasukan yang akan berangkat ke medan perang. Semua dipersiapkan sebagai antisipasi orang-orang Galilea, pengikut Yesus dan murid-muridnya melakukan perlawanan. Ketika Yudas dan rombongan mendekat ke arah Yesus yang sedang berjalan meninggalkan tempat ia berdoa, majulah Yudas berjalan agak cepat mendahului orang banyak itu, dan segera melepaskan ciumannya kepada Yesus sambil memeluknya. Injil Matius menyebutkan sambil berkata, "Salam Rabi," seolah-olah Yudas sedang dalam kejaran dan mengisyaratkan bahwa ia dalam bahaya. Dan tindakannya seolah-olah ia sangat sayang pada gurunya. Namun Tuhan Yesus tahu segala maksudnya. Uniknya, perkataan ini menunjukkan Yesus tidak marah. Ia hanya bertanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Menyaksikan drama itu, salah seorang murid, Petrus, maju membela gurunya. Ia menyerang hamba imam besar yang bernama Malkus dengan sekali tebasan, putuslah telinga kanannya. Yesus lagi-lagi menunjukkan kekuasaannya. Ia meraba dan memungut telinga putus itu dan menyambungkannya kembali hingga sembuh dan normal. Hal ini menunjukkan Tuhan mau mengajari pengikutnya hadapi kejahatan bukan dengan kekuatan fisik, hadapi dengan cinta kasih yang tulus. Tuhan Yesus dengan rela ditangkap dan melarang murid-muridnya melakukan perlawanan. Mengapa ia melakukan semuanya? Karena ia tahu apa yang Bapa kehendaki. Ia harus menerima cawan itu karena dosa dunia. Saudara-saudaraku, Yudas mencium Yesus seolah-olah sedang menyampaikan rasa sayangnya. Sejatinya ciuman adalah tanda kasih sayang. Namun seringkali tanda kasih sayang dipakai untuk menyamarkan maksud-maksud yang terselubung. Ciuman seperti Yudas menjadi pengingat dan awasan bagi kita. Kita kerap membalut kemunafikan dengan topeng kasih dan kalimat manis, "Aku mengasihi Yesus ya Tuhan." Ataukah kita mengatakan kepada sesama, "Saya mengasihi engkau." Tapi yang sesungguhnya apa yang terucap di bibir lain yang tersimpan dalam lubuk hati kita. Jadi hati-hati dengan mulut manis. Aku mengasihi sama, karena kadang tak semudah dengan mengatakannya. Kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan sosial, apapun kepada orang lain. Namun sebenarnya ada motivasi yang terselubung. Saudara-saudara, mari kita mengevaluasi diri kita.
Saat kita sedang melakukan pelayanan apapun dalam kehidupan ini, kita bisa melakukan banyak hal seolah-olah kita mengasihi Tuhan atau seolah-olah kita sedang mengasihi sesama. Pada masa-masa kita mempersiapkan perayaan Paskah tahun ini, marilah kita membawa diri pada Tuhan, supaya kita dikoreksi dan dibaharui dalam mengungkapkan cinta kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini yang Engkau berikan untuk kami pelajari. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk mencermati apa yang kami lakukan setiap saat. Kiranya semua pelayanan-pelayanan yang kami lakukan dalam sepanjang hari hidup kami, apakah pelayanan kepada sesama atau pelayanan kepada Tuhan, biarlah Tuhan menelisik motivasi yang terdalam dari batin kami. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami melakukan semuanya sungguh-sungguh dengan motivasi tulus untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk mewujudkan kasih kami kepada Tuhan melalui kasih kepada sesama. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman ini, supaya yang kami lakukan bukanlah ciuman tanda kepalsuan, tetapi sungguh-sungguh segala sesuatu yang kami katakan, segala yang kami perbuat dan kami lakukan adalah tanda kasih sayang kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Tuhan, semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, tolonglah mereka ya Bapa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika hari ini ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Bapa kasihanilah mereka. Tolonglah mereka supaya mereka dapat sembuh. Engkau yang punya kuasa sama seperti menyambungkan telinga Malkus. Kami percaya kuasa itu juga dapat bekerja dalam hidup kami, yang melakukan segala perkara di luar dari batas-batas kemampuan kami. Kepada mereka yang sedang susah hati, Tuhan menghiburkan. Kepada mereka yang sedang tertekan karena berbagai-bagai persoalan hidup mereka, Bapa di sorga, kasihanilah mereka. Buatlah mereka datang kepadamu untuk meminta segala yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan yang Maha Tahu yang terbaik untuk segala kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini, khususnya dalam mempersiapkan diri kami untuk merayakan Paskah di tahun ini. Dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.